Kembali lagi dengan channel Bali Pengajar. Ini kita akan lanjutkan video tentang pembahasan modul matematika paket C yang setara kelas 10 SMA dalam pembahasan dalam modul yang pertama. Pada video sebelumnya sudah kita bahas tentang pertemuan pertama tentang modul ini. Kita lanjutkan ke pertemuan yang kedua atau video kedua tentang pembahasan modul yang pertama ini. Nah, kita ingatkan lagi bahwa dalam modul ini ada 3 unit pembahasan. Yang pertama itu adalah persamaan linear satu variabel dan dua variabel. Oke, pada unit yang kedua nanti ada pertidaksamaan linear satu variabel dan nilai mutlak. Kemudian unit ketiga adalah pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Nah, untuk video yang sekarang ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear satu variabel dan dua variabel. Oke, ini bagannya dari modul yang pertama ini untuk paket C ini. Dalam modul ini akan kita bahas beberapa ekspresi atau bentuk matematika seperti ekspresi bentuk aljabar dan ekspresi non aljabar. Oke, dari ekspresi aljabar ada persamaan dan pertidaksamaan. Nah, dalam persamaan sini dalam modul ini akan membahas tentang persamaan satu variabel, kemudian dua variabel, persamaan rasional, irasional, dan nilai mutlak. Oke, untuk pertidaksamaan sama, yang dua variabel atau satu variabel, tiga variabel nanti ada pada yang pertidaksamannya itu ada di unit kedua dan unit ketiga, teman-teman. Nah, jadi fokus kita masih dalam persamaan ini satu variabel dan persamaannya dua variabel, dan untuk tiga variabel kayaknya mulai ini belum kayaknya ya, yang tiga variabel belum. Dalam modul ini hanya persamaannya satu variabel dan dua variabel. Oke, pada video sebelumnya kita sudah membahas yang ini ya, tentang ibu membeli ikan tongkol, sampai pada kegiatan yang pertama ini. Oke, selanjutnya setelah kalian menjawab atau menyelesaikan kegiatan yang pertama ini, kita bisa simpulkan untuk umum persamaan ini satu variabel. Nah, bentuk umum persamaan ini satu variabel itu ya seperti ini, dimana AX plus B sama dengan C, dimana A, B, C ini adalah konstanta, sedangkan A yang ini adalah koefisien dari X. Di sebelumnya sudah kita bahas. Dan dikatakan persamaan ini satu variabel atau dua variabel atau tiga variabel seterusnya, lihat di variabelnya. Jika memuat cuma satu variabel, maka dikatakan persamaan linear satu variabel. Contoh yang ini hanya memuat satu variabel X, maka ini dikatakan persamaan linear satu variabel. Jika terdiri dari X dan Y, maka dikatakan persamaan linear dua variabel. Oke. Sini udah ada contohnya, sudah dibahas pada video sebelumnya, cuma kita ingatkan, kita ulang lagi supaya sebagai pengingat bahwa contohnya ini X plus 5 sama dengan 10. Nah, supaya kita akan mencari nilai X, karena supaya mencari nilai X maka plus 5 ini harus hilang. Gimana dihilangkan? Maka ditambahkan dengan lawan dari 5 ini. Maka plus 5 lawannya min 5, makanya dikurangi min 5. Nah, karena di sebelah kiri perlakuannya dikurangi 5, maka otomatis sebelah kanan harus juga dikurangi 5. Supaya seimbang, gitu loh. Kalau dikurangi 6, maka di sebelah kanan juga dikurangi 6. Nah, yang ini dikurangi 5 karena supaya plus 5 nya hilang. Maka plus 5 kurang 5 hasilnya habis, tinggal X, dan 10 min 5 sama dengan 5, maka nilai X nya sama dengan 5. Ini cara konsepnya. Yang ini secara cepatnya,
X plus 5 sama 10. Nah, dalam prinsip persamaan linear pindah ruas itu boleh jika konsepnya sudah dipahami. Kenapa bisa? Karena cara cepatnya ini bisa pindah plus 5 menjadi negatif 5. Kalau negatif 5 pindah ruas jadi positif 5 lawannya. Kalau pindah ruas itu menjadi lawannya. Lawan dari tandanya apakah positif jadi negatif, begitu juga sebaliknya negatif jadi positif. Jika perkalian berubah jadi pembagian, jika pembagian berubah jadi perkalian kalau pindah ruas. Cuma asal ini dari sini. Kenapa bisa? Karena ini cara cepatnya yang ini. Oke. Kemudian plus 5 pindah ruas jadi negatif 5, maka 10 kurang 5. Maka X sama dengan 5. Sama. Oke. Kemudian contoh yang kedua bersama. Ini sudah dibahas pada video sebelumnya. Kita akan lanjut ke sistem persamaan linear dua variabel. Oke, ini sebuah permasalahan contoh dengan mengubah bentuk matematika dalam bentuk model matematika. Bentuk soal, bentuk soal cerita menjadi dalam bentuk model matematika. Oke, ini contohnya harga 3 kg bawang merah, 3 kg bawang merah dan 2 kg bawang putih adalah 65.000. Oke, harga 1 kg bawang merah dan 3 kg bawang putih harga 75.000. Berapa harga yang dibutuhkan Pak Budi jika membeli 5 kg bawang merah dan 5 kg bawang putih? Oke, ini bisa dibuat dalam bentuk matematiknya dengan cara misalkan bawang merahnya adalah variabel X dan bawang putihnya adalah variabel Y. Karena 3 kg bawang merah, maka variabel X nya 3. Ini jadi 3 X ditambah 2 kg bawang putih, maka 2 Y, karena Y nya adalah bawang putih yang seharga 65.000 sama dengan 65.000 rupiah. Kemudian harga 1 kg bawang merah, maka bawang merah kan tadi kan X, maka 1 kg bawang merah maka 1X plus 3 kg bawang putih 3Y sama dengan harganya 75.000 rupiah. Dan ini bentuk matematiknya, itu matematik dari soal cerita ini. Nah, dari bentuk matematik ini karena ada dua persamaan, ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Nah, bentuk matematik ini persamaan yang pertama ini bentuknya adalah dua variabel. Kenapa dikatakan dua variabel? Karena dia memuat variabel X dan variabel Y. Sama juga yang persamaan yang kedua, dia juga merupakan persamaan linear dua variabel karena memuat variabel X dan variabel Y. Ada dua variabelnya, yaitu variabel X dan variabel Y. Nah, kedua persamaan ini dikatakan sistem persamaan linear dua variabel. Kenapa dikatakan sistem? Karena memuat lebih dari satu persamaan. Jika sebuah persamaan lebih dari satu persamaan, dikatakan sistem persamaan namanya. Itu bedanya. Kalau persamaan cuma ada satu persamaan, ini persamaan satu, ini juga persamaan dua, dikatakan kedua-duanya dikatakan sistem persamaan karena memuat lebih dari satu persamaan linear. Oke, nah yang ini dua variabel ya. Nah, selanjutnya mungkin ini sebagai latihan, jika memang bisa ditentukan mana ya yang merupakan persamaan linear dua variabel. Oke, sebagai latihan di rumah. Oke, dalam pengertiannya persamaan linear dua variabel itu adalah persamaan linear yang memiliki dua jenis variabel
dengan pangkat masing-masing variabelnya berderajat 1. Benar. Prinsipnya dia ada dua variabel x dan variabel y, dan pangkat x-nya cuma 1. Oke, jika lebih dari 1 ini bukan dikatakan persamaan linear dua variabel, bukan persamaan linear namanya. Karena bentuk grafiknya nanti bukan lurus tapi bentuknya kurva. Itu dan bukan persamaan. Jika x-nya ini adalah pangkat 2 atau y pangkat 2, itu bukan persamaan linear prinsipnya. Dikatakan persamaan linear dia pangkatnya x, variabel x adalah 1, itu juga variabel y juga 1. Oke. Untuk latihan juga, ini silakan latihan pada kegiatan ketiga ini tentang merubah bentuk soal cerita menjadi bentuk matematiknya sesuai dengan contoh yang ini tadi, yang ini. Nah, yang ini mungkin bisa dimisalkan mana variabel x dan mana variabel y sebagai latihan di rumah, sebagai tugas mandiri. Oke, tadi dalam persamaan dari satu variabel itu ada langkah-langkahnya penyelesaiannya. Contoh yang ini penyelesaian persamaan satu variabel, dia mencari nilai x. Ini langkah-langkahnya. Lalu bagaimana cara untuk menyelesaikan persamaan nilai dua variabel ini? Nah, tekniknya ada dua. Tekniknya ada dua. Yang pertama teknik substitusi. Ini teknik substitusi. Yang kedua teknik eliminasi. Nah, prinsipnya kedua teknik ini dia akan mencari nilai x dan nilai y karena dua variabel. Maka berapa nilai x dan berapa nilai y? Tekniknya yang pertama kita akan pelajari bagaimana teknik substitusi. Contoh yang ini. Terdapat sistem persamaannya dua variabel. Tentukan penyelesaian sistem persamaan ini dua variabel yang ini. 2x plus y sama dengan 4 dan 5x min 2y sama dengan 1. Yang dicari berapa nilai x dan nilai y-nya. Oke, langkah-langkahnya kita bahas bersama. Ini langkah-langkahnya ya, kita misalkan dulu. Persamaan yang pertama ini adalah 2x plus y sama dengan 4. Ini disebut dengan persamaan yang pertama. Kemudian 5x min 2y sama dengan 1 disebut persamaan yang kedua. Kita misalkan. Oke. Persamaan yang pertama dirubah dalam bentuk persamaan baru dengan cara dipindah ruaskan 2x ini. Ingat, pindah ruas adalah jika positif menjadi negatif. Kenapa jadi min 2? Karena 2 ini pindah ruas ke sini menjadi negatif 2. Maka tinggal y sama dengan 4 min 2x. Karena 2x nya pindah ruas, makanya negatif 2x. Nah, dari persamaan ini disebut dengan persamaan ketiga. Oke. Kemudian sudah ketemu y sama dengan 4 min 2x, tinggal dimasukkan persamaan ketiga ini, dimasukkan ke persamaan 1 atau persamaan 2, boleh. Karena persamaan 1 yang dioperasikan, maka persamaan 3 ini dimasukkan ke persamaan kedua. Nah, persamaan keduanya yang ini 5x min 2y sama dengan 1. Sedangkan y diketahui 4 min 2x, maka y ini diganti menjadi 4 min 2x. Maka 5x min 2 kali 4 min 2x, karena y-nya ini 4 min 2x. Oke, setelah nyampe sini 5x tetap min, ingat ini distributif ya, berarti kalikan 2 semua. 2 kali 4, 2 kali min 2. Oke, min 2 kali 4 tetap min 8. Min 2 kali min 2x, ingat min kali min jadi positif. Positif baru 2 kali 2, 4x, karena ini 2x. Min kali min positif, 2 kali 2x 4x.
Nah, setelah ini yang sejenis 5x sama 4x. 5x tambah 4x 9x, dan min 8 ini pindah ruas jadi positif 8. Oke, saya akan tambahkan langkahnya supaya setelah ini jadi yang ini pindah, ini 5x plus 4x ya, min 8 ini pindah ruas jadi positif 8 sama dengan 1 plus 8. Oke, karena 5x tambah 4x menjadi 9x sama dengan 1 plus 8 sama dengan 9. Makanya ini ke sini gitu. Kemudian karena 9x sama dengan 9, yang dicari adalah nilai x, maka ini sama-sama dibagi 9. Nah, 9 dibagi 9 habis 1, tinggal x. 9 dibagi 9 1, maka x nya sama dengan 1. Nah, ini juga, ini kan 9 kali x, maka pindah ruasnya ke sini jadi per dibagi 9. Maaf, dibagi 9 ya, saya hapus dulu. Dibagi 9 karena 9 perkalian pindah ruas jadi pembagian. Maka 9 bagi 9 sama dengan 1 sama. Ini cara konsepnya, ini cara cepatnya pindah ruas. Oke, ketemu nilai x-nya 1. Nah, tinggal nilai y. Nah, nilai x ketemu 1, maka ditentukan nilai y. Maka masukkan nilai x ke persamaan 1, 2, atau 3 boleh. Nah, di contoh ini dia dimasukkan ke persamaan 3. Nah, ini nilai y. Y sama dengan 4 min 2x, masukkan x-nya 1. 4 min 2x, x-nya nilainya 1, tinggal y sama dengan 4 kurang 2 kali 1, kan x-nya 1. Dimasukkan nilai x-nya 1. Maka ini 4, 2 kali 1, 2. Maka 4 kurang 2 sama dengan 2. Jadi ketemu nilai y-nya 2. X-nya 1, y-nya 2. Maka temulah nilai x-nya 1, y-nya 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 1,2. Ingat, penulisan himpunan penyelesaian ini adalah kurung kurawa ya. 1,2. Ini dalam matematika penulisan himpunan penyelesaian dia menggunakan kurung kurawa. Ini adalah kesepakatan dari ahli matematika bahwa penulisannya ada satu kurung kurawa, nilai x dulu, baru y, nilai x-nya 1, y-nya 2 tadi, maka 1,2. Oke, artinya ini nilai x-nya 1, y-nya 2. Oke, ini untuk contoh yang substitusi. Ingat, substitusi itulah memasukkan ya. Ya, saya ulangi. Prinsip substitusi adalah jadikan y sama dengan dulu. Kemudian masukkan nilai y ke salah satu persamaan ini. Maka ketemu nilai x. Setelah ketemu nilai x, kita cari nilai y dengan memasukkan ke salah satu persamaan 1, 2, atau 3 ini. Oke, nanti kita latihan. Yang kedua adalah metode eliminasi. Nah, prinsip metode eliminasi ini adalah menghilangkan salah satu variabelnya prinsipnya. Oke, itu contoh ya, langsung ya. Ini 2x plus y sama dengan 4. Dan 5x min 2y sama dengan 1. Ya sama ya soalnya. Yang tadi menggunakan substitusi, sekarang menggunakan eliminasi. Apakah sama nggak nilai x nilai y-nya? Kita uji sekarang. Oke, prinsip dalam eliminasi adalah menghilangkan salah satu variabelnya. Nah, dalam contoh yang ini, dia menghilangkan variabel x. Ini boleh juga kita gunakan menghilangkan variabel y, cuma yang pertama dilakukan ini adalah kita hilangkan variabel x. Nah, tapi dihilangkan variabel ini kan tidak sama koefisiennya. Bos bisa hilang apabila sama koefisiennya. Ini yang pertama, ini koefisiennya 2. Untuk persamaan yang kedua ini koefisiennya 5. Nah, jika nggak sama maka disamakan
dengan cara dikalikan lawannya. Makanya ini dikalikan 5 nih. Kenapa kalikan 5? Supaya 2 kali 5 10. Kenapa kalikan 2? Supaya 5 kali 2 10 supaya sama. Jadi yang atas kalikan 5, yang bawah kalikan 2. Tujuannya apa? Supaya sama koefisien variabel x-nya ini. Kalau udah sama nanti hilang dia. Oke. Ketika 5, 2x kali 5 10x. Y kalikan 5 5y. 4 kalikan 5 20. Yang bawah kalikan 2. 5x plus 2y sama dengan 10x min 2y kalikan 2x min 4y 1 kalikan 2 2. Setelah itu baru dikurangkan. Kenapa dikurangkan? Supaya habis x-nya. Kalau sama bentuk tandanya positif sama positif, maka dikurangi. Negatif sama negatif kurangi juga. Nah, jika salah satunya berbeda, misalnya yang atas positif, yang bawah negatif, maka prinsipnya ini jumlahkan. Oke. Kenapa dikurangi? Karena sama-sama 10x positif 10x. 10x kurang 10x habis. Oke, tinggal 5y kurang 4y. Nah, ini yang perlu hati-hati. Ini 5y kurang negatif 4y. Negatif 4y. Hati-hati di sini. Karena negatif ketemu negatif jadi positif di 5y positif 4y. 5y tambah 4y sama dengan 9y. Makanya ini 9y jadinya. Oke, kalau ini 20 kurang 2 ini 18. Oke. Y sama dengan 9 dan ruas. Y sama dengan 18 karena pindah ruas Y jadi pembagian. Pindah ruas 9 jadi pembagian per 9. Maka ketemu Y sama dengan 2, 18 bagi 2, 9. Oke, ketemu nilai X, nilai Y. Tinggal dicari nilai X. Nah, yang kedua ini, yang tadi kita hilangkan X. Kita hilangkan X. Nah, sekarang kita hilangkan Y. Nah, sedangkan Y-nya ini nggak sama koefisiennya, yang atas 1, yang bawah min 2. Supaya sama koefisiennya, maka yang atas kalikan 2, yang bawah kalikan 1. Tujuannya apa? Supaya sama nih, sama-sama 2. Itu namanya rekayasa dalam matematika dan sah. Oke, maka yang atas dulu 2x kali 2 sama dengan 4x plus 1y kali 2. 1 kali 2 sama dengan 2y. Dan 2 kali 4 sama dengan 8. Oke. Yang bawah 5x kali 1 tetap 5x. Min 2y kali 1 sama min 2y. 1 kali 1 sama dengan 1. Oke. Nah, ini saya katakan tadi. Kenapa plus? Jika berbeda tandanya plus dan minus, maka dijumlahkan supaya habis. Ya, jika sama tandanya baik plus sama plus atau min sama min, maka dikurangkan sama kayak yang ini. Sama tandanya dikurangkan. Itu prinsipnya ini. Oke, ini jumlahkan ya. 4x tambah 5x sama dengan 9x. 2y tambah min y. Oke, kita bahas kenapa habis. 2y ditambah min 2y. Oke, ingat plus sama negatif ketemu menjadi negatif, maka 2y min 2y. 2y min 2y habisnya 0 ya, habis. Kenapa? Tadi hilang y-nya. Oke, 8 tambah 1 sama dengan 9. Oke, x. Maka 9 ini pindah ruas ya. Jadi pembagian x sama dengan 9 pindah ruas jadi pembagian 9 bagi 9 sama dengan 1. Oke, ketemu nya 1, y-nya 1. Maka x-nya 1, y-nya 1. Maka himpunan penyelesaiannya 1. Maaf, x-nya 1, y-nya 2. Mohon maaf. X1 sama X1 dan Y2. Himpunan penyelesaiannya 1,2 karena X-nya 1, Y-nya 2. Nah,
Nah, sama tadi dengan metode substitusi, himpunan penyelesaiannya itu sama 1,2. Nah, ternyata soal yang sama dengan metode yang berbeda tetap sama hasilnya. Jadi terserah nanti dalam misalkan soal sistem persamaan linear dua variabel boleh menggunakan teknik substitusi atau teknik eliminasi dan sama-sama jawabannya. Nah, dan teknik yang ketiga ini adalah gabungan dari teknik eliminasi dan substitusi. Tadi teknik eliminasi semua, yang kedua teknik substitusi semua, dan cara yang ketiga ini kita gunakan campurannya, eliminasi dan substitusi. Oke, dengan soal yang sama, apakah benar nggak himpunan penyelesaiannya nanti 1,2 sesuai dengan cara eliminasi dan substitusi tadi? Kita gunakan cara campuran ya. Nah, cara yang pertama itu adalah kita gunakan eliminasi dulu. Tadi eliminasi adalah kita hilangkan salah satu variabel. Ya, kita sepakati hilangkan nilai X dulu. Oke. Karena 2X dan 5X maka dikalikan hilang. Yang atas kalikan 5, yang bawah kalikan 2. Maka ketemu 10X plus 5Y sama dengan 50. Dengan tanda teknik yang sama tadi. Dan 10X min 4Y. Karena sama-sama positif, X-nya 10X dan 10X maka dikurangi. Ini ketemu 9Y sama dengan 18 dan Y sama dengan 2. Oke, setelah ini kita gunakan substitusi. Setelah eliminasi kita gunakan substitusi. Nah, ketemu nilai Y sama dengan 2, kita masukkan nilai Y ke salah satu persamaan, baik persamaan 1 atau persamaan 2, bebas. Nah, dalam pembahasan ini kita masukkan ke persamaan 1. Persamaan satunya adalah 2X plus Y sama dengan 4 dan 2X. Oke, karena nilai Y-nya adalah 2. Oke, kita sudah ketemu Y sama dengan 2, maka tinggal diganti nilai Y sama dengan 2. Maka ini tetap 2X plus 2, ini Y ya, nilainya sudah 2, sama dengan 4. Oke, 2X, karena ini pindah ruas, positif 2 jadi negatif 2. Maka 2X sama dengan 4 kurang 2. Oke, 4 kurang 2 sama dengan 2. Dan X sama dengan 2 ini pindah ruas jadi pembagian. X sama dengan 2 per 2. Karena 2 ini pindah ruas jadi pembagian 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. Ketemu nilai X-nya 1, Y-nya 2. Sama. Himpunan penyelesaiannya 1,2. Sama dia. Jadi baik teknik eliminasi dua-duanya, substitusi dua-duanya, atau campuran sama jawabannya. Nah, kebanyakan digunakan dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel ini, gunakan teknik campurannya, jauh lebih cepat langkahnya. Tetapi tetap sama hasilnya. Oke, untuk latihan ya silakan nanti kerjakan kegiatan 4. Ya, baik menggunakan teknik eliminasi maupun teknik substitusi atau teknik campuran eliminasi dan substitusi. Oke, mungkin cukup sekian dalam pembahasan video kali ini. Untuk video selanjutnya kita akan masuk ke unit kedua. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih.